halo. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu menikmati waktu berlibur ya. Ini malam Minggu dan uh, sebelum menuju hari Minggu lah ya, kita akan melihat sesuatu yang menurut saya ini menarik ya. Karena hal ini sesuatu yang menurut saya bagi sebagian orang ini adalah informasi yang baru ya bagi sebagian orang, tetapi bagi beberapa orang mungkin ini sudah lama tahu ya, termasuk misalnya di uh, channel-channel YouTube yang lain sebetulnya informasi ini sudah dibagikan ya. Nah, kenapa ini menurut saya menarik? Karena ini adalah untuk menguji kembali tentang klaim-klaim yang sering kita dengar dari teman-teman Muslim yang sering kali mengatakan begini begono tentang Muhammad. Muhammad itu lahirnya tahun 570 dan meninggal 632 gitu ya. Dan sebentar, ini saya akan kasih deh. Ini adalah narasi Islam yang sering kita dengarkan. Sebentar ya. Nah, ini adalah narasi Islam yang sering kita dengarkan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa Muslim selalu mengatakan Muhammad lahir di tahun 570, kemudian menerima pewahyuan pada tahun 610, kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj pada tahun 621 atau 622, kemudian hijrah ke Mekah pada tahun 630, kemudian meninggal pada tahun 632. Nah, ini adalah narasi-narasi yang sering kita dengar dari Muslim ya, ketika kita berdiskusi, ketika mereka mau mencoba untuk menjelaskan Islam ke kita. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa narasi tersebut dilanjutkan misalnya dengan kepemimpinan selanjutnya ya, setelah Muhammad meninggal, maka diambil alih oleh Abu Bakar, kemudian diambil alih oleh Umar, Uthman, Ali, dan kemudian selanjutnya itu berkembang di masa Abdul Malik ya, kekhilafan Umayyah. Kemudian makin berkembang lagi di masa Abbasid, dan kemudian berkembang lalu kemudian muncul tulisan-tulisan misalnya sirah ya, sirah biografi Muhammad yang ditulis oleh Ibnu Hisam Al-Waqidi, kemudian pada tahun 870-an hadis-hadis juga ditulis, Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai, dan kemudian pada tahun 923 lalu ada tafsir Al-Quran. Nah, ini adalah narasi-narasi yang sering kita dengar dari Muslim. Nah, tetapi menariknya adalah hasil penelitian dari Dr. Odon ya, Dr. Odon yang diwawancarai oleh Dr. J. Smith ya di sini ya. Nah, sekali lagi kepada teman-teman Muslim, ini bukan penelitian saya ya. Ini penelitian para sejarawan Dr. J. Smith dan Dr. Odon. Ya, dan ini kenapa juga saya membuat topik ini, karena memang inilah yang dikatakan oleh para sejarawan ini. Dikatakan bahwa ini the Arab leaders claim Jesus messianic power and create Islam. Artinya apa? Ya, bahwa para penguasa-penguasa di Arab itulah sebetulnya ada yang mengklaim tentang kekuatan pesan mesianik Jesus ya, dan bahkan mereka mengaplikasikan hal itu di diri mereka, dan kemudian pada ujungnya mereka menciptakan Islam itu sendiri. Maka itulah yang mau kita bahas malam ini. Itu yang akan kita mau bahas selama ini. Dari mana sebetulnya ya? Dari mana sebetulnya Muhammad itu muncul, kemudian Islam itu bagaimana terbentuknya gitu ya. Dan ini sekali lagi, ini disclaimer saya ya, kalau teman-teman Muslim keberatan, silakan keberatan kepada Dr. J. Smith, dan keberatanlah kepada Dr. Odon ya. Dan salah satu cara terbaik ketika kamu keberatan adalah dengan membantah fakta-fakta yang dia sampaikan ini. Oke, nah jadi kita mulai ya. Saya akan membawa kita untuk melihat kenapa ini begitu yakin sekali Dr. Odon ini ya, Dr. Odon Lafontaine ini mengatakan hal demikian. Nah, kalau kita ingat sebelumnya, kita sempat membahas sebelumnya ya, bahwa ini perhatikan, ini adalah koin-koin yang sebelumnya pernah kita lihat. Ini adalah koin-koin yang sebelumnya pernah kita lihat ya. Misalnya yang ditemukan pada koin yang sebelumnya itu
yang ditemukan itu yang ada di dalamnya itu namanya itu Muhammad Rasulullah itu. Ya, nah Muslim sering mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah salah satu bukti bahwa itu adalah tentang berkembangnya Islam pada masa itu yang mana Muhammad ini adalah seorang tokoh yang sangat penting ya, bahkan mereka percaya bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi. Tetapi menurut Odon, dia mengatakan janganlah kita membawa-bawa cara berpikir kita saat ini untuk memahami apa yang terjadi pada abad ke-7 ini. Karena belum tentu apa yang kita pahami saat ini itu adalah seperti yang diceritakan atau seperti yang diketahui pada abad ke-7. Nah, kesimpulannya ini saya tidak lagi mau mengulangi tentang koin-koin ini ya. Bapak Ibu bisa mengecek video sebelumnya ya mengenai koin-koin ini ya. Kita sudah bahas secara detail ya. Nah, tetapi dari secara singkat dari apa yang disampaikan oleh Odon ini mengatakan bahwa koin-koin ini menunjukkan bahwa Muhammad pada awalnya itu bukanlah sebuah nama, tetapi hanyalah sebuah partisip ya dan yang dikenal oleh Muslim saat ini yang mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi awalnya tidak seperti itu. Ini sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Dr. Odon Lafontaine. Ya, jadi justru Muhammad itu adalah misalnya ketika dikatakan Muhammad Rasulullah itu, ya itu bukanlah Muhammad adalah utusan Allah, ya, tetapi dikatakan bahwa diberkatilah dia yang diutus di dalam nama Tuhan gitu ya. Sama juga seperti misalnya itu Bismillah gitu ya. Bismillah itu kan Odon mengatakan itu artinya sebetulnya adalah in the name of God. Ya, nama Tuhan kan bisa saja Tuhan siapa saja. Ya, tidak mesti karena gara-gara Bismillah lalu kata Bismillah itu harus diasosiasikan dengan Allah SWT. Tidak demikian ya. Tidak demikian seperti yang dikatakan oleh Dr. Odon. Nah, jadi inilah yang menjadi hal-hal yang diutarakan oleh Dr. Odon di dalam videonya ini. Bapak Ibu nanti bisa menonton ya, bisa menonton video Dr. Odon ini. Saya sudah sertakan di deskripsi. Bapak Ibu bisa menonton secara keseluruhan. Saya hanya memberikan sebuah poin-poin penting yang menurut saya, ya ini dalam pandangan saya ya, penting sekali untuk dipahami bersama-sama. Nah, jadi Odon juga mengatakan bahwa koin-koin ini dia mengatakan di dalam koin-koin itu ya itu lebih banyak dan masih berciri khas tentang simbol-simbol Zoroastrian dan juga simbol-simbol kekristenan sampai pada tahun 691. Itu yang ada di dalam koin-koin ini ya, dan nama Muhammad itu barulah diperkenalkan pada tahun 692 ya, yang diperkenalkan oleh Abdul Malik. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya di sini, ini yang menarik menurut saya Bapak Ibu, dari poin-poin yang disampaikan oleh Dr. Odon ini begini. Oke. Ini kalau kita perhatikan di sini, ini saya akan tunjukkan sebuah diagram yang dia mau sampaikan itu ya. Nah, supaya nanti kita pelan-pelan kita akan melihat bagaimana perkembangannya ya. Ini diagram yang menarik menurut saya. Oke. Jadi ini perhatikan diagram yang dia tampilkan di sini ya. Nah, pada awalnya sampai pada ini yang kurang di diagram ini adalah timeline ya, timeline. Nah, perhatikan yang di bawah garis merah ini ada masa ya, ada masa di mana di sini sampai di masa Abdul Malik ini. Di masa Abdul Malik inilah, disinilah nama Muhammad itu dikenal sebagai nama pribadi di situ ya. Nah, jadi setelah zaman Abdul Malik baru nama Muhammad itu dikenal sebagai nama pribadi, tetapi nama Muhammad sebelumnya itu tidak dikenal demikian, seperti yang dikatakan oleh Dr. Odon. Yang menarik di sini adalah ketika saya kurang tahu kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa sebelumnya kita melihat bahwa pada tahun, sebentar, ini dia, saya kembali ke sini. Nah, pada tahun ini,
Oke, supaya kita ini ya, supaya kita bisa mengikuti alur berpikirnya atau alur ceritanya ini ya, alur ceritanya Dr. Odon ini gitu. Sebentar. Nah, pada tahun 689 ada namanya Ibnu Zubair. Oke, Ibnu Zubair ini kemudian dia memberontak kepada Abdul Malik ya, Abdul Malik. Memberontak kepada Kekaisaran Umayyah lah ya. Nah, kemudian tetapi dia kalah gitu. Dia melarikan diri ke Hijaz ya. Ya, kemungkinan mungkin mengarah ke Mekah lah ya. Nah, di dalam pelariannya itu kan dia membawa batu hitam itu ya. Nah, jadi ketika Ibnu Zubair itu tidak berhasil mengalahkan Abdul Malik makin berkembang ya. Nah, perhatikan bahwa kekuasaan Abdul Malik itu di sini ya Bapak Ibu. Ya, biar nanti sebentar. Oke. Nah, biar nanti teman-teman bisa memahami ceritanya ya. Ini sebentar. Oke, sebentar. Oke, ini dia. Jadi, nah perhatikan ini yang saya bilang tadi bahwa Kekaisaran Umayyah itu selama pemerintahan Abdul Malik itu adalah di kawasan ini ya, di kawasan yang berwarna apa ini namanya ini? Orange ini ya, orange ya, dengan ibu kota Damaskus ya. Kemudian di sana juga ada Petra. Nah, jadi ketika Ibnu Zubair memberontak kepada kepada Abdul Malik ini, dia kalah lah ya. Terus dia menghancurkan Petra lalu melarikan diri kemungkinan ke Hijaz atau ke Mekah. Nah, nanti di beberapa tahun kemudian si Ibnu Zubair ini dia beraliansi dengan Abbasid ya, beraliansi dengan Abbasid. Nah, Abbasid antara kerajaan yang ada di Abbasid ya, ini Abbasid ini di sebelah sini ya. Abbasid itu mereka berseteru dengan yang kekaisaran Kekaisaran Umayyah ya di sini. Jadi mereka sering berseteru. Nah, pada tahun 713 ya. Pada tahun 713 itu kan Petra ini kan hancur gara-gara gempa gitu ya. Nah, kemudian Umayyah semakin lama semakin melemah, lalu siapa yang berkuasa? Ya Abbasid ya, Abbasid, dan kemungkinan ya Ibnu Zubair ini semakin kuat dan itulah kenapa Mekah semakin signifikan ya. Nah, sebelumnya Mekah itu tidak dihitung ya, tetapi itu terjadi setelah Mekah menjadi lebih signifikan setelah tahun 690-an gitu ya. Nah, ini adalah latar belakang untuk memahami menurut saya cerita Dr. Odon ini ya. Jadi sebelum ya ini Ibnu Zubair ini ya, sebelum ada Malik itu sebelum Ibnu Zubair itu kan bukan sebelum Ibnu Zubair, sebelum ada Malik kan terjadi pemberontakan Al-Zubair ya. Nah, sebelum masa itu, misalnya di masa Ghassani, Muawiyah, Utsman, Umar ya. Nah, itu tentang Muhammad Rasulullah, kemudian kata Bismillah itu sekali lagi bahwa itu Bismillah itu in the name of God ya, atau di dalam nama Tuhan ya, bukan Tuhan bisa siapa saja, bisa Tuhan apa saja gitu ya, tidak mesti harus Allah, bisa juga menjadi Tuhan orang Kristen, bisa juga menjadi Tuhan orang Zoroastrian. Tetapi Odon mengatakan bahwa justru kalau kita lihat di dalam koin-koin itu ada lambang-lambang kekristenan, maka itu bisa saja itu mengarah kepada Tuhan kekristenan. Misalnya kata Bismillah itu sebetulnya bisa saja itu adalah mengarah kepada Tuhan orang Kristen di situ ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ini yang terus disampaikan oleh Dr. Odon ini. Nah, menariknya adalah bahwa dari mana kata Muhammad itu menjadi signifikan. Nah, perhatikan di sini ketika
Abdullah ibnu al-Zubair itu tadi melakukan pemberontakan ya. Dia memberontak pada Muawiyah ya, kepada Abdul Malik itu gitu ya. Nah, ketika dia memberontak ya, dia dia memakai kata Muhammad, pesan mesianik Muhammad itu kepada dirinya gitu. Nah, apa sebetulnya pesan mesianik ini? Jadi pesan mesianik ini adalah sebetulnya mereka percaya ya. Jadi orang-orang Kristen pada saat ini, pada masa atau kita bilang di masa sebelum tahun 680-an itu kan sebetulnya kerajaan Kristen justru. Odon seperti itu ya pemahaman dia. Nah, jadi pesan mesianik Yesus itu sangat atau setidaknya dipahami dengan betul oleh penguasa-penguasa Arab pada saat itu. Dan di satu sisi mereka mengharapkan kedatangan Yesus, gitu ya. Tetapi Yesus tidak datang-datang. Yesus tidak datang-datang, ya kan? Nah, karena Yesus tidak datang-datang, maka ini orang-orang ini mengambil pesan mesianik itu dan kemudian mengaplikasikannya pada diri mereka sendiri. Nah, itu dimulai pada masa Ibnu Zubair ini. Gitu. Nah, jadi ini dibilangkan di sini Muhammad Rasulullah, may the one sent by God be desired. Jadi diberkatilah dia yang diutus oleh Tuhan ya. May the one sent by God be desired. Biarlah yang diutus Tuhan diinginkan lah ya. Bahkan kata Odon bukan hanya diinginkan, tapi bahkan dipuji katanya gitu ya, atau disembah juga gitu ya. Nah, ini sebetulnya adalah messianic acclamation for God in voice. Jadi ini sebetulnya seperti yang kita lihat dari video sebelumnya, Odon mengatakan ini justru lebih cocok kepada pesan-pesan mesianik, di mana di dalam beberapa perjanjian lama misalnya, bahwa itu ada kalimat-kalimat di mana disebutkan diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Dan ini juga, pesan ini justru lebih cocok misalnya kepada Yesus, apalagi ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem, yang mana ada peristiwa ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem itu, dan ketika dia menunggangi keledai ya, dan kemudian orang-orang melemparkan bajunya, melemparkan dedaunan di jalan, dan mereka berseru-seru, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Gitu. Nah, pesan mesianik itu rupanya diambil dan dipakai oleh Al-Zubair ini. Tetapi sayangnya dia kalah. Gitu. Kalah dia, melarikan diri dia ke Hiza, dan sebelum dia melarikan diri dihancurkannya Petra. Dibawa kaburnya lah batu hitam itu kemarin kan, kita sudah tahu ya, batu hitam itu yang dibawa kaburnya gitu ya. Nah, jadi setelah kejadian itu Abdul Malik semakin berkuasa ya. Semakin berkuasa, dan ketika masa Ibnu Al-Zubair ini, oke, sebentar. Ini saya akan tunjukkan koinnya. Sebentar. Oke. Sebelum ini. Oh, bukan ya. Oke, sebentar ya. Oke. Mana ini? Oke, jadi pada masa Ibnu Zubair ini bukan hanya klaim tentang kekuasaan atau kekuasaan mesianik itu, dia bukan hanya mengklaim dirinya saja ya, bahkan juga itu terlihat di dalam koin itu, terlihat di dalam koin yang dia cetak itu. Ini saya sedang mencari koin yang dia cetak juga itu ya, yang tercetak pada masa atau yang dibuat pada masa Abdullah ibnu Zubair, tetapi saya tidak menemukannya. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi ya ketika Ibnu Zubair itu kalah?
Oke, dan kemudian Abdul Malik semakin berkuasa, maka semua pesan-pesan atau semua atribut yang digunakan oleh Ibnu Zubair kepada dirinya, yang mana dia menyebut dirinya juga itu sebagai Muhammad, ya. Jadi itu pesan mesianik Muhammad itu, ya, yang ada mengandung kata Muhammad itu diambil alih, diambil sepenuhnya dan dipakai oleh Abdul Malik untuk dirinya. Jadi dia mencoba untuk menghilangkan jejak-jejak Al-Zubair. Oke, Bapak Ibu bisa mengikuti itu, ya. Jadi untuk menghilangkan semua apa yang dilakukan oleh Al-Zubair ini, Abdul Malik mengambil semua atribut-atribut atau mengambil semua apa yang yang melekat kepada Al-Zubair ini, ya, misalnya bahwa Al-Zubair itu dia bahkan ini seperti yang dikatakan Odon, identification with the Messiah as a Muhammad and as God envoy. Jadi karena Al-Zubair itu sebelumnya dia mengklaim diri sebagai Muhammad, ya, atau sebagai utusan yang diinginkan, dan dia juga memandang dirinya sebagai God envoy, artinya penguasa yang dari Tuhan lah, kira-kira gitu, ya. Nah, untuk menghilangkan semuanya itu, ya, seiring dengan kekalahan Al-Zubair, ada Malik mengambil semua atribut itu, ya, dan kemudian Abdul Malik juga merujuk dirinya sebagai Muhammad itu sendiri. Nah, ini kenapa saya bilang tadi itu menarik sekali kalau kita perhatikan yang selama ini diklaim oleh Muslim bahwa Muhammad itu lahir di tahun 570, kemudian meninggal pada tahun 632. Justru kalau kita lihat dari koin-koin Odon ini, Odon mengatakan bahwa tidak demikian. Ya, tidak demikian. Justru nama Muhammad itu baru muncul pada tahun 665-an, yang awalnya dipakai oleh Al-Zubair. Kemudian Al-Zubair kalah, lalu dipakai oleh Abdul Malik, dan Muhammad itu merujuk kepada dirinya. Ngeri kan? Ngeri. Nah, jadi dari Muhammad meninggal pada tahun 632, itu baru muncul namanya, itu pada tahun 692. Itu berapa tahun itu? Berarti 60-an tahun, ya kan? Dari kesenjangan dari narasi-narasi Islam yang selama ini kita dengar. Kan gitu, ya. Nah, jadi bagaimana kita tahu, ya? Ini perhatikan di sini, mulai dari koin pada tahun 692 ke atas, itulah baru ada nama Muhammad itu. Gitu, ya. Nah, dari mana kita tahu itu? Nah, perhatikan di sini. Ini saya akan tampilkan di sini, ya. Nah, ini baru kita mulai, karena ini saya pikir ini, karena berkali-kali juga saya tonton video ini dan saya mencoba untuk membuatnya lebih sederhana, gitu, ya. Nah, ini adalah koin yang dibuat, ya. Koin yang dibuat pada tahun 690-an sampai 696. Ini sekitar 6 tahun saja ini. Nah, setelah Ibnu Zubair itu kalah, lalu seperti yang saya bilang tadi itu, Odon mengatakan bahwa Abdul Malik mengambil alih semua atribut itu dan sekaligus juga membuat koin, kemudian membangun Dome of the Rock, kemudian membuat Khalifat Protokol. Jadi ada 3 hal yang terjadi di dalam waktu hampir bersamaan, gitu, ya. Makanya di dalam The Dome of the Rock itu ada juga penggunaan kata Muhammad di situ. Nah, jadi kepada siapa kata Muhammad itu sebetulnya merujuk? Itu adalah merujuk kepada Abdul Malik. Oke. Nah, salah satu tujuannya itu, ya, itu tadi untuk menghilangkan jejak si Ibnu Zubair, gitu, ya. Nah, perhatikan di situ bahwa di dalam koin ini juga Odon mengatakan bahwa tertulis di situ itu li Abdul Al-Malik Amir Al-Mumin, gitu, ya. For the servant of God Abdul Al-Malik, commander of the believer. Jadi Abdul Malik ini, ya, dia bahkan disebut sebagai pemimpin dari orang percaya, gitu, ya. Pemimpin dari orang percaya ini ada di dalam koin ini,
gitu ya. Nah, di sebelah koin ini atau di balik koin ini kan koin ada dua sisi kan. Nah, di balik koin ini ada dituliskan dibilang Bismillah la ilaha illallah wadadu Muhammad Rasul Allah gitu ya. Nah, Odon menerjemahkannya begini, in the name of God there is no God but God, may the one sent by God be desired. Jadi menurut Odon bahwa pertama Abdul Malik merujuk ya atau menggunakan nama Muhammad itu kepada dirinya. Oke. Dan yang kedua adalah bahwa dia menganggap bahwa dirinya itu adalah seseorang yang diutus Allah, gitu ya. Ngerti ya, Bapak Ibu ya, bisa ditangkap ya ceritanya. Nah, jadi ini adalah koin yang dicetak pada tahun 690-an sampai 696 dan disinilah kita baru mulai memahami tentang Muhammad ini, gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga di sini, misalnya ini di dalam bangunan, di dalam inskripsi The Dome of the Rock ya, Bapak Ibu sudah tahu lah itu ya, The Dome of the Rock itu ya. Nah, itu sebetulnya juga dibilang Odon adalah diatribusikan kepada Abdul Malik. Gitu. Ada salah satu terjemahan di situ bilang, we ask you, O God, to bless the Muhammad, the desired one, your servant, your prophet, and to accept his intercession with you for his people. Nah, selain Abdul Malik menggunakan merujuk atribut itu kepada dirinya, dia juga mengklaim bahwa dia ini adalah seseorang penghubung lah, intercession lah ya, penghubung antara umat manusia dan Tuhan gitu ya. Kemudian itu di bawahnya ini, yang sebelah bawah ini dibilang Muhammad is the servant of God and his messenger, ya, who he sent with the guidance and his religion of truth, that he may make it conquer of all religion. Jadi Abdul Malik mulai menggunakan Muhammad ini dan mengaplikasikannya kepada dirinya, dan kemudian dia juga mengklaim bahwa dia ini dikirim ya atau diutus oleh Allah, diutus oleh Tuhan ya, kira-kira gitu, dan untuk menjadi pemimpin dari seluruh agama. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dari presentasi Odon ini justru Muhammad ini adalah awalnya itu diklaim oleh Abdul Malik yang diambil alihnya dari Ibnu Zubair gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ya, ini bisa kita lihat ya. Nah, kemudian ketika pada tahun yang sama ya atau pada masa yang sama di tahun 690-an itu, nah Abdul Malik juga ada peristiwa atau peristiwa di mana Abdul Malik ini semakin berkuasa, semakin kuat, dan dia bahkan mengalahkan kerajaan Bizantin. Oke? Nah, pada masa itu. Nah, kemudian dari kemenangannya itu, kemudian dia semakin mengokohkan dirinya lah, kira-kira gitu ya. Kemudian mengokohkan dirinya, dan ini misalnya bisa dilihat di dalam koin-koin yang terbentuk selanjutnya ya. Ini adalah koin yang dibuat ya pada tahun berikutnya ya. Ini cuma 1 tahun aja bedanya, 692 ya. Yang dibuat atau yang diciptakan pada masa Abdul Malik. Oke. Nah, jadi kenapa dia membuat koin ini? Nah, Odon menjelaskan bahwa kita sudah tahu sebelumnya bahwa pada masa itu sebetulnya Bizantin juga sedang berkuasa, tetapi dan dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa Bizantin sedang berkuasa pada tahun sebelum 690-an itu, atau setidaknya ada kekaisaran besar lah ya, namanya kekaisaran Byzantine Empire itu sedang berkuasa ya pada saat itu. Dan ada suatu ketika, ini saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu, ada suatu ketika terjadi clash ya, mana ini dia, saya sedang mencari clash kekuasaan itu ya, terjadi clash kekuasaan. Oke, sebentar saya cari informasinya ini. Oke, ini dia.
Nah, jadi pada tahun 694 sampai 695, dari koin-koin ini ternyata pada masa yang sama juga ya, ini 693 dan 695, itu ada koin-koin dari kerajaan atau dari Bizantin ya, dari Byzantine Empire itu yang sebelah kiri ini yang ada di kotak kecil ini. Nah, di dalam koin Bizantin ini ya, itu yang dari Justinian il Solidius ya, pada tahun 692 sampai 695. Udah? Nah, di dalam koin-koin Bizantin ini masih ada simbol-simbol kekristenan ya, masih ada simbol salib, masih ada apa namanya ini, gambar Yesus kalau nggak salah ya, ada gambar simbol salib juga. Oke? Nah, pada tahun yang sama karena Bizantin kalah dari Abdul Malik, kemudian koin itu langsung berubah Bapak Ibu. Ya, pada masa yang sama 693 sampai 694 dan 695, koin yang sebelumnya, perhatikan koin yang sebelumnya. Nah, koin yang sebelumnya masih ada mana dia? Oke, koin yang sebelumnya masih ada simbol-simbol kekristenan. Mana dia sih? Oke dia. Jadi koin-koin yang ada sebelumnya ini di sini, mulai dari sini masih ada simbol-simbol kekristenan di sini kan. Semua koin-koin ini punya simbol-simbol kekristenan, kemudian simbol-simbol Zoroastrian. Tetapi pada tahun 694 semua simbol itu hilang. Dan sekaligus juga Abdul Malik membuat koin baru. Ya, membuat koin baru dengan kalimat yang baru. Misalnya di dalam satu sisinya itu dibilang ada tertulis ya, ada tertulis Bismillah la ilaha illa Allahu wa ahadu. Masih kalimat yang sama ya. In the name of God, there is no God but one God. May the one sent by God be desired. Nah, kemudian di sisi sebelahnya juga itu juga betul-betul sudah tidak ada lagi simbol-simbol kekristenan. Sudah tidak ada lagi simbol-simbol Bizantin, gitu ya. Dan kenapa hal itu menjadi menarik? Karena Abdul Malik dia memang sedang mengokohkan atau sedang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa lah pada saat itu ya. Dan di sebelahnya itu, di sebelah koin itu dituliskan In the name of God, this dinar remains in the year of 75. Jadi bukan hanya Bismillah yang tertulis di situ, tetapi ada juga tahun pembuatan di situ tertulis ya, dan disebutkan bahwa koin ini diciptakan atau dibuat pada tahun 75 gitu, atau pada tahun 694-95 lah ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa memang koin-koin ini memiliki ciri khas setelah Abdul Malik. Oke. Dan sekali lagi Odon mengatakan bahwa nama Muhammad itu bukanlah Muhammad yang dikenal oleh Muslim saat ini. Justru Muhammad yang diklaim di dalam koin-koin ini adalah Muhammad yang diklaim oleh kepada dirinya sendiri oleh Abdul Malik. Begitu. Oke. Nah, apa yang bisa kita pelajari selanjutnya? Nah, ini di dalam menit ke-29 ini adalah setelah ya, ini disebut sebagai New Power Has Arisen, the Caliphate. Jadi masa-masa khalifah, khalifah ya. Masa-masa khalifah ini adalah pada tahun mulai dari 690 sampai 750-an. Ya, jadi setelah masa Abdul Malik menang atas kerajaan Bizantin ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini apa yang terjadi. Nah, misalnya kita lihat pada tahun 694, di sini sebetulnya masih ada simbol-simbol Zoroastrian di sini ya, yang warna hijau ya, baik itu di sisi depan maupun sisi belakang. Tetapi di sini sudah semakin jelas, misalnya di sebelah kanan ini kan, yang warna merah, yang diberi kotak warna merah itu disebutkan di situ Amir Al-Mumin, artinya Commander of the Believer ya. Jadi ini siapa tadi Commander of the Believer? Itu adalah Abdul Malik. Ya, kita sudah lihat tadi di koin sebelumnya bahwa Commander of the Believer ini adalah Abdul Malik. Nah, di sebelahnya itu ada dibilang Khalifat Allah gitu. Artinya apa? Letnan daripada Allah lah, artinya khalif ya, khalifah gitu, khalifah daripada Allah lah gitu kira-kira. Jadi sekali lagi di dalam koin-koin ini ya, di dalam koin-koin ini
ini Abdul Malik lah yang mengklaim dirinya sebagai utusan atau sebagai yang diutus oleh Tuhan, itu seperti yang tertulis di koin sebelahnya ya. Di koin sebelahnya itu dibilang, in the name of God there is no God but unique God, may the one sent by God be desired. Jadi sekali lagi Abdul Malik mengklaim dirinya itu adalah sebagai utusan Allah Israel, sebagai utusan Tuhan lah gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat sendiri di sini ya, dari koin-koin ini. Nah, sekali lagi kepada teman-teman muslim, kalau tidak setuju dengan hasil penelitiannya Odon, silakan tunjukkan bukti yang lebih akurat yang bisa membantah dari fakta-fakta apa yang disampaikan oleh Odon ini, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Odon juga mengatakan bahwa ada yang unik di sini, yang di tengah-tengah yang dikasih warna kotak-kotak warna kuning ini. Nah, ini adalah artinya nasar Allah gitu ya, artinya pertolongan Tuhan lah, pertolongan Tuhan. Nah, itu ada hubungannya dengan isi Al-Qur'an yang ada di dalam Quran 110 ayat 1 sampai ayat 3 ya. Oke. Ayat 1 sampai 3 itu tentang pertolongan Tuhan. Coba saya buka dulu. Quran 110. Oke. Quran 110. Ini kalau sejarah ini menarik ya kan? Quran 110 ayat 1 sampai 3. Nah, ini dibilang, apabila telah datang pertolongan Allah ya, dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Jadi ini yang pertolongan Allah ini, Bapak Ibu bisa lihat di dalam surah ini, itu yang dibilang Odon itulah yang ada di dalam koin ini. Itulah yang ada di dalam koin ini, yang di bagian tengah itu, ya. Dan selain sebagai utusan Tuhan yang diinginkan atau yang dipuji, bahkan yang disembah ya, Abdul Malik juga mengklaim dirinya sebagai letnan atau khalifah ya, khalifah Allah. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita pelajari lagi? Selanjutnya, dari semua koin-koin ini Bapak Ibu, ini yang tadi kita lihat bahwa ini menjadi berubah ya. Ini perhatikan, ini tahun 694 masih ada simbol-simbol Zoroastrian di sini, karena masih bersih tegang lah dengan dengan kerajaan Bizantin pada masa itu. Nah, setelah Bizantin kalah, koin itu langsung berubah seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan, koinnya langsung berubah. Oke? Dan ini berubah, ini koin baru ini diciptakan di dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Ini dari 697 sampai 698 atau sekitar 4 tahun setelah kejadian itulah. Ini dia. Ya. Kejadian setelah Bizantin dikalahkan gitu ya. Nah, apa yang ada di dalam koin-koin ini? Ini dikatakan di sini bahwa tidak ada lagi simbol-simbol Bizantin, dan ini adalah murni simbol-simbol Islam ini barulah murni betul-betul ada di masa ini. Oke? Nah, ini yang di di tengah-tengah sebelah kiri ini yang ada di situ adalah la ilaha illa ya, no divinity other than Allahu wahdahu la syarik lahu ya, no divinity other than God unique, he has no partner ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ya, yang di bagian tengah ini dibilang God is one God. God is one. God is eternal. He has not begotten nor was it begotten. Nah, jadi Odon mengatakan bahwa setelah Abdul Malik ya mengalahkan Bizantin, dia membuat koin yang tujuannya sebetulnya adalah sebuah koin yang ditunjukkan untuk mengolok-olok tentang kekristenan, dan bahkan misalnya di sebelah kiri ini kan sebetulnya merujuk kepada keyakinan kekristenan ya, keyakinan kekristenan di mana Abdul Malik ini secara tegas dia mengatakan menolak Trinitas ya, ini dibilangkan no divinity other than God ya. Kemudian juga dia menolak tentang Yesus sebagai atau dia menolak
bahwa Tuhan memiliki anak lah ya, Tuhan punya anak, kira-kira gitu ya. Dan ini makanya dia bilang God is one, God is eternal, He is not begotten, nor was it begotten. Jadi ini bisa dilihat bahwa koin-koin ini ditujukan sebetulnya untuk untuk mengejek atau sekaligus untuk apa namanya itu ya, melawan ya, membuat narasi yang melawan dari iman kekristenan ya, karena sebelumnya itu ya Odon justru mengatakan ini yang sebelumnya ini koin-koin itu justru yang ada adalah kekuasaan kekristenan yang ada pada saat itu gitu ya, nggak ada Muhammad gitu ya. Nah kemudian ini yang menarik ya, ini yang kemudian menarik ya. Oke, ini apa ini? Nah ini dia ya. Kemudian juga ditemukan tentang ada sebuah apa ini namanya itu, sebuah patung kecil ya, apa istilahnya itu ya, sebuah patung kecil. Nah di dalam sebuah patung kecil itu bentuknya mirip seperti apa yang ada di dalam koin juga ya. Nah kemudian di tahun-tahun selanjutnya itu kan misalnya pada tahun 724 ya, kira-kira sampai 743 itu patung kecil inilah ditemukan. Oke, dan itu mirip apa yang ada di dalam koin yang dibuat oleh Abdul Malik juga. Nah, kemudian masih mirip-mirip juga. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya ini 740-an sampai 750-an itu koin-koin semakin hari semakin berubah ya bentuknya, dan itu berakhir yang sebelah bawah ini, sebelah kiri bawah ini, dan kalimat-kalimatnya sebetulnya masih sama ya. Tetapi itulah dari mana kita tahu bagaimana Muhammad itu muncul, kemudian bagaimana Islam itu muncul ya. Tidak seperti yang dinarasikan oleh teman-teman muslim selama ini mengatakan begini begono ya, tetapi kalau kita lihat di sini justru Muhammad itu atau Abdul Malik menggunakan Muhammad itu kepada dirinya berdasarkan hasil penelitian Odon dari pengamatannya dari koin-koin ini. Ya, dan kemudian mereka menciptakan Islam itu sendiri ya pada masa-masa khalifah ini. Dan dari mana itu bisa kita ketahui? Nah, ini adalah timeline yang sangat menarik dari Odon ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu di sini. Oke, perhatikan di sini. Jadi sampai pada masa Abdul Malik ya, setelah mulai dari Abdul Malik itu adalah masa baru ya. Masa baru di mana Islam itu dan Muhammad itu barulah diperkenalkan. Jadi Abdul Malik lah yang memperkenalkan Muhammad itu. Kemudian setelah masa Abdul Malik lah barulah Islam itu muncul ya. Karena kenapa? Simbol-simbol Islam itu baru muncul setelah tahun 692 itu. Gitu. Nah, setelah Abdul Malik ya di masa kerajaan Umayyah ya, kemudian Abdul Malik semakin melemah ya kan, Umayyah semakin melemah, kemudian Abbasid semakin berkuasa gitu ya. Jadi perhatikan tadi bahwa Abdul Malik dia mengklaim dirinya sebagai khalifah Allah ya. Kemudian pada ada orang-orang setelah ini di masa-masa Umayyah ini, mereka juga menganggap dirinya sebagai penerus Abdul Malik atau penerus Muhammad lah. Karena mereka seperti yang kita tahu tadi bahwa Abdul Malik itu mengklaim dirinya sebagai Muhammad ya. Kemudian ada penerus daripada Abdul Malik atau penerus Muhammad. Nah, kemudian ketika Abdul Malik ya atau Umayyah ini sudah semakin lemah, kalah, semakin lama semakin kalah, semakin melemah, kemudian Abbasid itu mengambil alih kekuasaan. Nah, bagaimana Abbasid melanjutkan kekuasaannya? Dia melanjutkan apa yang sudah terbentuk sebelumnya dari masa Abdul Malik. Ya, jadi dia menyebut dirinya juga sebagai khalifah. Ya, khalifah Rasulullah. Ya, bukan. Nah, kalau Abdul Malik menyebut dirinya sebagai khalifah Allah, nah Abbasid mengatakan dia ini adalah khalifah Rasul Allah. Jadi ini ada sedikit pergeseran ya, pergeseran pergeseran atribut lah kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi
Jadi setelah Abdul Malik kalah, Abbasid meneruskan dan dia menyebut dirinya sebagai Khalifah Rasulullah ya, atau penerus daripada Muhammad. Dan disinilah di masa-masa atau di masa Abbasid ini, disinilah narasi-narasi Muhammad itu mulai terbentuk. Misalnya itu Muhammad dipandang sebagai seorang nabi, kemudian Islam juga pada masa Abbasid ini semua narasi-narasi Islam juga itu semakin berkembang ya. Nah, kita di sini sudah semakin jelas ya. Ini kalau dilanjutkan di sini, jadi semuanya ini Abbasid mengambil semua ya atribut-atribut yang ada sebelumnya, baik itu di masa Abdullah ibnu Zubair, baik itu juga di masa Abdul Malik. Kemudian Abbasid semua mengambil semua hal seperti itu, dan kemudian dia menyebut dirinya sebagai Khalifah Rasulullah, dan ini dianggap sebagai penerus Muhammad, gitu ya, penerus Muhammad. Dan dia juga membuat narasi bahwa Muhammad itu adalah diutus oleh Tuhan, Muhammad sent from God. Nah, kenapa dari mana kita tahu bahwa narasi-narasi Islam selanjutnya itu berkembang di masa Abbasid? Kita lihat ini, saya akan perkenalkan satu lagi ya. Ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk memahami apa yang dimaksud oleh Odon itu, kita akan melihat timeline lagi sekali lagi. Oke. Nah, ini adalah masa Abbasid. Perhatikan ini Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi di tahun 692 tadi ya, Abdul Malik sudah mengambil alih. Sebetulnya Abdul Malik itu mengaplikasikan atau memakai nama Muhammad pada dirinya. Kemudian kalah, semakin melemah. Kemudian Abbasid semakin kuat pada tahun 749. Dan kemudian narasi tentang Muhammad yang dianggap sebagai nabi itu mulai berkembang pada masa Abbasid ini. Sudah, dan di masa Abbasid disinilah semua Ibnu Hisam, sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisam, Al-Waqidi, Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, semua itu barulah ditulis. Jadi semua narasi-narasi Islam ini semua hanya berkembang pada masa Abbasid. Tidak ada yang ditulis sebelum masa Abbasid ini. Tidak ada dokumen yang bisa ditemukan sebelum masa Abbasid ini ya, apalagi di masa Muhammad nggak ada ya. Dan lebih menariknya adalah bahwa memang sekali lagi koin-koin itu baru muncul ya, nama Muhammad atau setidaknya kata MHMD atau kata Muhammad itu baru muncul setelah tahun 692 yang dibuat pada masa Abdul Malik. Nah, yang menarik sebetulnya Bapak Ibu, saya mau sampaikan ke kita juga, ini adalah sebagai tambahan ya, ketika kita menggabungkan semua informasi-informasi ini dari Dr. Odon ya, bersama dengan Dr. Jasmine, kemudian kita bisa melihat juga timeline apa yang ada di sini ya. Yang menarik adalah bahwa koin-koin yang ditemukan tadi, ini saya tunjukkan lagi ya, koin-koin ini semua Bapak Ibu, koin-koin ini semua tidak ditemukan di Mekah, bahkan di Medina. Tidak ditemukan di sana. Ya, di mana ditemukan koin-koin itu? Justru ditemukan hanyalah di dekat-dekat Petra atau di kerajaan Umayyah tadi, ya. Sebentar saya cari dulu mana lokasinya. Ya. Saya cari lokasinya ya, sebentar. Oke. Sebentar ya, sabar. Oke. Sebentar, mana ini? Saya sebetulnya sedang mencari tentang lokasi koin-koin itu ditemukan ya. Mana ini? Oke, saya kasih map ini aja lah ya, untuk mempermudah kita bersama-sama untuk melihatnya. Nah, jadi Odon Lafontaine atau Dr. Odon Lafontaine mengatakan bahwa koin-koin yang dia temukan itu atau koin-koin yang dia teliti itu ya tidak ada dari Medina ataupun Mekah. Tidak ada. Padahal
Mekah itu dipercaya sebagai kota tertua ya, kota kuno lah, kota yang paling tua di dalam narasi-narasi Islam. Adam diturunkan di sana, ya kan? Daniel meninggal di sana, dikubur di sana. Siapa lagi? Ya, 70 sampai 300 nabi itu dikubur di Mekah. Nah, tetapi lucunya, sekalipun Muslim memandang bahwa kota Mekah itu adalah sebuah kota yang kuno, tetapi koin-koin tersebut tidak ditemukan dari sana. Justru koin-koin tersebut ditemukan di daerah kekuasaan Umayyah tadi ya. Kekuasaan Umayyah tadi itu kekuasaan Umayyah. Ya, Umayyah. Mana Umayyah? Hahaha. Oke, ini dia. Justru koin-koin ini Bapak Ibu ditemukan pada daerah yang yang agak birunya ini di daerah Palestina inilah, di Syria, Damaskus, ya di daerah sini ya, daerah-daerah Syria, Damaskus. Dan di sinilah lebih banyak koin-koin itu ditemukan, dan kemudian juga di daerah yang daerah Abbasid ya. Daerah Abbasid ini kan yang warna-warna orange ini. Yang warna orange ini kan kekuasaan yang ada kursor saya ya. Kelihatan kursor saya enggak ya? Nah, yang ada warna orange itu adalah kerajaan Abbasid ya. Nah, Mekah itu jauh ke bawah. Ini. Mekah itu jauh kali ke bawah. Koin-koin itu nggak ada dari situ. Bahkan dari Medina pun nggak ada koin-koin itu ditemukan gitu ya. Justru ditemukan dari daerah-daerah Damaskus, Syria gitu ya, di situ. Di daerah kekuasaan Umayyah tadi lah, di daerah kekuasaan Abdul Malik tadi gitu ya. Dan Abdul Malik itu berkuasa di sebelah daerah Palestina lah kita bilang ya. Nah, jadi itu yang menurut saya menarik sekali. Oh, ini dia. Ini yang peta yang saya cari-cari itu ini gitu. Nah, jadi ini yang daerah orange ini mulai dari Damaskus itu sampai ke peta lain. Di sinilah ditemukan koin-koin itu dan termasuk di Hijrah ya, di daerah Irak lah ya saat ini ya. Nah, di Mekah itu nggak ada koin-koin itu ditemukan, nggak ada. Ya, padahal itu Mekah itu dikatakan sebagai pusat perdagangan lah. Masa perdagangan nggak ada koinnya? Yang betul aja lah, ya kan? Kemudian juga di situ nabi-nabi dikuburkan lah, ya kan? Nggak ada, ya kan? Nah, inilah narasi-narasi Islam yang dihantam habis, dihajar habis, dihabisilah oleh Dr. Odon Lafontaine ini tentang narasi-narasi yang sering kita dengar dari Islam ya. Nah, terus apa lagi yang menarik Bapak Ibu? Yang menarik yang mau saya tunjukkan kepada kita semua ya, kembali tadi yang saya sampaikan tadi. Oke? Bahwa semua ya, perhatikan semua ini di masa Abbasid ya, setelah Abbasid berkuasa ya. Jadi ada Malikala, Abbasid berkuasa, kemudian narasi tentang Muhammad sebagai nabi itu berkembang. Kemudian Sirah ya, Sirah Ibnu Hisam ditulis, Al-Waqidi juga ditulis, hadis Bukhari, hadis Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai, dan tafsir Al-Quran Al-Tabari juga ditulis. Nah, semua orang-orang ini Bapak Ibu, tidak ada yang berasal dari Mekah. Ya kan? Tidak ada yang berasal dari Mekah. Dari mana mereka? Ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini dia. Inilah mereka. Ya. Saya tidak yakin semua Muslim mengetahui hal ini. Nah, perhatikan di sini misalnya Bukhari, ya. Bukhari itu di Bukhara atau Uzbekistan ya. Uzbekistan sekarang ya negaranya itu kalau nggak salah ya. Nah, itu jauh sekali. Jauh sekali. Ini dibilang bahwa Bukhari itu berasal dari Bukhara yang jauhnya 4.200 km dari Mekah. Itu. Kemudian Tabari, ya, tafsir Al-Quran pertama kali. Ya, Tabari itu berasal dari Tabaristan. Ini, Tabaristan itu 2.800 km di sebelah utaranya Mekah. Jauh dari Mekah. Bagaimanalah At-Tabari menuliskan tafsir Al-Quran yang diterima oleh Muhammad 300 tahun yang lalu, dan lokasinya itu sangat jauh di Mekah. Cobalah dulu. Sama seperti misalnya saya orang Medan menceritakan bagaimana
300 tahun yang lalu itu siapa? Kerajaan apa yang ada di 300 tahun yang lalu di Indonesia ini? Misalnya, saya orang di tahun 2020, orang Medan, menceritakan apa yang terjadi 300 tahun yang lalu di Jakarta. Bisa nggak itu? Saya belum pernah ke sana, gimana caranya saya bisa mengetahui bahwa itu benar? Ya kan? Ya kan? Nah, terus bagaimana dengan yang lain? Misalnya, siapa lagi? Ya, Ibnu Hisam misalnya. Ibnu Hisam ini adalah salah satu di dalam bukunya itu yang dibilang Ibnu Ishaq ya, tetapi sebetulnya itu bukan tulisan Ibnu Ishaq, tapi tulisan Ibnu Hisam ya. Nah, Ibnu Hisam itu, Bapak Ibu, sirah Nabi atau sirah Muhammad itu orangnya, Ibnu Hisam itu berasal dari Basra. Kemudian tinggalnya di Kairo, ya. Tinggalnya di Kairo, ya, dan itu Basra itu jauhnya 1.800 km dari Mekah, kemudian Kairo itu 1.600 km dari Mekah. Nah, begitu jauh, ya, begitu jauh dari sana. Ya, makanya si J. Smith mengatakan dibilang bahwa none of the traditional writer live or work in Mecca or Medina. They were too far to the north of Mecca and came from the west or east of Baghdad. Jadi dibilang Dr. J. Smith mengatakan bahwa tak ada satupun penulis-penulis tentang narasi-narasi Islam tadi itu, baik itu tafsir Al-Quran misalnya, juga termasuk misalnya hadis Bukhari, kemudian bahkan biografi Muhammad, itu nggak ada orang-orang penulis itu, nggak ada yang hidup di Mekah, bahkan di Medina juga nggak ada. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang ya yang menuliskan kisah hidup Bapak Ibu ya tahun sekarang ya 200 tahun kemudian, kisah hidup Bapak Ibu itu ditulis oleh orang yang tidak tahu, yang tidak pernah ketemu dengan Bapak Ibu. Ya kan? Gimana caranya itu? Gimana caranya untuk mempercayainya itu? Hah? Gimana? Oke? Jadi ini adalah, makanya saya bilang tadi, ini menarik bagi saya kalau kita lihat sejarah ini. Nah, sekali lagi kepada teman-teman Muslim, kalau teman-teman Muslim tidak setuju dengan informasi ini, silakan protes dong. Protes kepada para peneliti ini dengan menampilkan data-data yang konkret ya, sama seperti Odon ini menampilkan hasil penelitian dia ya, hasil penelitian dia tentang koin-koin ini, gitu ya. Dan sekali lagi saya tegaskan dari apa yang disampaikan oleh Odon ini bahwa menurut Odon ya, Muhammad bukanlah Muhammad seperti yang dikenal oleh Muslim saat ini. Justru awalnya Muhammad itu dipakai oleh Abdullah ibn Zubair, dan kemudian Abdul Malik mengalahkan atau kalah dari Ibn Zubair, kalah dari Abdul Malik. Abdul Malik mengambil alih semuanya itu dan kemudian memakai Muhammad itu, diaplikasikannya semua nama Muhammad itu ke dirinya ya. Dan barulah nama Muhammad itu muncul setelah di koin-koin itu setelah tahun 692 gitu. Dan selanjutnya barulah semua tradisi-tradisi atau narasi-narasi Islam itu berkembang, termasuk misalnya ya, ini saya hanya mengulang saja, termasuk misalnya tentang narasi-narasi Islam semakin berkembang setelah Abbasid berkuasa. Jadi tentang narasi Islam yang selama ini kita dengar bahwa Muhammad itu hidup di tahun 570 lalu meninggal pada 632, kemudian menerima wahyu mulai pada tahun 611 ya, 611 kalau nggak salah ya. Mereka percaya bahwa Muhammad menerima wahyu itu pada tahun 600. Sebentar saya lihat dulu. Ini dia. Oke. Nah, pada tahun 610 mereka percaya bahwa Muhammad menerima wahyu ya. Kemudian mengalami Isra pada tahun 621. Semuanya itu nggak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Itu kalau kita lihat dari koin-koin ini tidak ada buktinya. Nah, makanya banyak orang yang meragukan tentang keberadaan Muhammad. Ya, jadi ada 3 hal yang diragukan ya di dalam narasi-narasi Islam ini. Pertama, keberadaan Muhammad diragukan, ya, kemungkinan tidak ada. Kemudian Mekah juga tidak ada di peta pada abad ke-7. Kemudian juga tentang Islam itu sendiri baru muncul setelah tahun 690-an. Jadi inilah penelusuran sejarah. Bapak Ibu silakan mempertimbangkan untuk diri sendiri
Ya, apakah informasi ini bisa diterima atau tidak? Ya silakan, silakan pelajari, silakan juga menyodorkan informasi-informasi yang ada, yang bisa Bapak Ibu, terutama ini Muslim, yang bisa teman-teman Muslim sampaikan untuk membantah semua data-data ini. Nah, di dalam video terakhir yang saya tonton, yang disampaikan oleh Jasmine, dia mengatakan bahwa ya dia misalnya Muslim selalu mengatakan ini Jasmine itu pembohong, pembohong gitu ya, itu yang sering mereka bilang ya, tidak bisa dipercaya itu. Nah, tetapi Jasmine mengatakan ya sudahlah. Kalau kamu bilang saya memohon, tunjukkan minimal satu aja bukti, gitu. Satu aja, gitu. Satu aja bahwa Muhammad itu ada bukti bahwa dia ada pada tahun 500 atau pada abad ke-7 itu, gitu ya. Tunjukkanlah buktinya bahwa Muhammad itu ada di situ. Atau setidaknya tunjukkanlah Mekah itu bahwa ada pada masa Muhammad. Ya kan? Setidaknya gitu. Tunjukkan bahwa pada masa Muhammad itu ada Mekah, gitu. Menjadi kota yang sangat signifikan sebagai pusat kebudayaan atau pusat agama lah misalnya, atau pusat Islam lah, katakanlah setidaknya begitu ya, dan juga sering juga dikatakan sebagai pusat perdagangan lah. Ya tunjukkan buktinya dong. Kalau itu pusat perdagangan, masa koin nggak ada di situ pada masa Muhammad? Itu nggak mungkin, mustahil, itu nggak mungkin itu bisa terjadi gitu. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan yang penelitian Odon yang lain tentang masalah Al-Quran ya, tentang masalah Al-Quran, dan Odon mengatakan justru Al-Quran itu adalah catatan-catatan dari para pengkhotbah, ya, catatan-catatan pribadi para pengkhotbah, yang kemungkinan sebetulnya pengkhotbah itu adalah orang-orang Kristen, tetapi penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin Arab mengambil catatan-catatan itu, kemudian menyalinya dan membukukannya menjadi Al-Quran gitu. Itu yang dikatakan oleh Odon. Nah, itu kenapa hal itu menjelaskan tentang kenapa Al-Quran pada awalnya itu tidak memiliki tanda-tanda baca itu, tidak ada dots ya. Kenapa itu Arab gundul? Karena Odon mengatakan pada abad ke-7 itu penggunaan tanda baca itu sudah ada, sudah digunakan, tetapi masa sebuah kitab suci itu tidak menggunakan tanda baca. Nah, kalau itu betul bahwa sebuah kitab suci tidak mungkin pencatatannya itu sembarangan, tidak mungkin pencatatannya itu seperti itu, tidak mungkin tidak ada tanda bacanya gitu ya, karena tanda baca sudah ada pada abad itu. Dan itu membuktikan, kata Odon, membuktikan bahwa sebetulnya itu hanyalah salinan-salinan catatan-catatan para pengkhotbah pada saat itu, dan itulah kenapa banyak menimbulkan kebingungan baik itu di kalangan Muslim sendiri, apalagi pembaca yang non-Muslim ya. Itulah kenapa Odon mengatakan ada surah, misalnya satu surah di dalam Al-Quran itu tiba-tiba nanti berbicara langit bumi, dan kemudian 5 ayat selanjutnya entah apa yang dibicarakan ya kan, baru beberapa ayat selanjutnya entah kisah apa yang diceritakan ya kan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu kata Odon, hal itu terjadi karena itu ya, orang-orang Arab pada saat itu mereka hanya menyalin catatan-catatan pengkhotbah itu yang sebetulnya mereka tidak paham. Sebetulnya mereka tidak paham apa yang ada di dalam catatan itu, mereka hanya menyalin saja gitu. Nah, jadi ini menarik ya, menarik bagi saya, setidaknya bagi saya menarik. Ya, saya berharap Bapak Ibu juga mendapatkan informasi yang menurut saya juga untuk diteruskan kepada orang lain ya. Dan saya berharap teman-teman Muslim mengerjakan PR-nya. PR-nya apa? Ya, buktikan seperti kata James Smith, buktikan dong bahwa Muhammad itu adalah benar, memang keberadaannya itu ada pada masa itu. Jangan jadi Menachem Ali. Menachem Ali kemarin ini saya tunjukkan lah ya. Menachem Ali pula menggunakan surat diplomatik ya. Ini saya, jangan mempermalukan diri sendiri lah. Jangan ikuti jejak Menachem Ali, oke? Menachem Ali dia mencoba menggunakan ini dia nih. Ini memalukan sekali ini. Nah, dia menggunakan ini surat diplomatik ini. Dia menggunakan surat diplomatik Muhammad kepada Kaisar Bizantium pada tahun 629 gitu.
Ini yang dibilangnya. Gitu ya. Nah, ternyata ini adalah surat palsu. Oke. Jangan mengikuti jejak Muhammad Najem Ali. Oke. Jangan. Ini surat palsu ternyata. Dari mana ini surat palsu? Oke. Ini bapak, ini cheerleadernya ini Donditan, Kainama sama ini Maulana bin Zakaria ini cheerleadernya, mereka ngangguk-ngangguk, mereka pikir betul lah dibilang Menachem Ali, padahal Menachem Ali menampilkan data yang tidak benar ya. Nah, dari mana itu bisa kita tahu? Ini saya kasih tahu ini. Jangan apa? Tolonglah, jangan mengikuti jejak Menachem Ali, oke? Oh, ini dia. Nah, ini surat diplomatik itu ya. Jangan lagi menggunakan data itu. Itu memalukan itu. Memalukan, oke? Nah, ini dia, saya sudah tampilkan kemarin ya. Nah, ternyata itu justru gambar yang ada di dalam videonya orang Menachem Ali ini adalah gambar rekonstruksi ya, tetapi sebetulnya gambar yang aslinya itu adalah seperti ini gitu. Nah, gambar surat itu sebetulnya seperti ini. Nah, ternyata itu bukanlah ditulis pada tahun 629, itu ditulis pada tahun 660-an ke atas gitu. Dan kemungkinan pun itu ditulis pada diperkirakan mungkin setelah 690-an gitu ya. Nah, itu surat palsu gitu. Nah, surat palsunya maksudnya bukanlah ditulis oleh Muhammad, tetapi ditulis oleh orang yang lain, tetapi mengatasnamakan Muhammad gitu. Nah, saya yakin karena Abdul Malik itu memakai nama Muhammad pada dirinya, mungkin ini ditulis pada masa Abdul Malik gitu ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu adalah palsu? Nah, ini ada penelitian misalnya dari Lawrence Conrad ini ya, dia mengatakan bahwa sebentar ya. Nah, ini dibilang ya, Lawrence Conrad mengatakan this letter is of course an appeal for conversion, but it's aimed not at Heraclius in the 6020s, but at the non-Arab, non-Muslim population of Syria, which was Muslim were coming into sorrow and spiritual conflict with some decades later. Jadi dikatakan bahwa surat diplomatik Muhammad kepada Heraclius itu adalah surat yang tidak mungkin ditulis pada tahun 620-an ya, seperti yang diklaim oleh Menachem Ali, ditulis 629 pula katanya. Oke. Nah, jadi justru itu ditulis pada pada tahun selanjutnya lah ya, pada tahun-tahun selanjutnya. Jadi tolong jangan seperti itu gitu ya. Agak mencari info sedikit agak baguslah mencari informasi. Ini siapa ini? Klomatik LC. Percuma aja Scott nggak ada ilmu sama sekali tentang Islam, suka ngasut mulu. Ya. Ini kan udah ditampilkan pun tadi dari koin-koin, dari narasi-narasi Islam, terus dari buku, terus dia bilang, "Oh, percuma katanya nggak ada ilmu katanya." Ya kalau kamu punya ilmu ya kamu bantah lah. Bikin videonya kamu bantah. Oh ini sama seperti Menachem Ali. Nah, ini usaha Menachem Ali membantah video saya kemarin. Ini kan yang dia bantah ini kan video saya ini kemarin. Menachem Ali mencoba meyakinkan Muslim di seluruh Indonesia. Oh, itu Muhammad itu ada pada masanya gitu. Nah, rupanya palsu. Ngerti kan? Gitu. Jadi nah, tetapi saran saya jangan ikuti jejak dia menggunakan dokumen-dokumen palsu, jangan. Ya, mempermalukan diri sendiri itu namanya. Karena bukan harus orang ahli untuk menemukan kejanggalan ini, ya. Orang awam bisa menemukan dengan 2 detik mencari di Google langsung ketahuan, rupanya surat itu palsu. Oke. Nah, itu sajalah dulu. Ini sudah 1 jam 15 menit. Saya berharap Bapak Ibu menikmati informasi yang saya sampaikan. Ya, seperti topik kita hari ini. Dan sekali lagi teman-teman Muslim, ini informasi dari Dr. Odon LaFontaine bersama dengan Dr. J. Smith. Bukan dari saya.
Ya, saya hanya meneruskan ini untuk saya ceritakan di dalam bahasa Indonesia supaya teman-teman muslim paham apa yang disampaikan oleh orang ini. Dan sekali lagi saya ulangi, Dr. Odon Lafontaine mengatakan bahwa Muhammad dan Islam itu diciptakan oleh penguasa-penguasa Arab pada saat itu. Misalnya diciptakan oleh Abdul Malik, kemudian diciptakan oleh Abbasid. Jadi Abdul Malik lah yang menciptakan sosok Muhammad itulah ya, karena dia mengaplikasikan nama Muhammad itu kepada dirinya. Kemudian pada masa Abbasid lah ya narasi Islam itu diciptakan, dan itu juga searah dengan narasi-narasi Islam lah ya, seperti yang tadi kita lihat di dalam timeline tadi gitu kan. Nah, itu saja dari saya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya. Salam semuanya.